Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodian Risyang Prasetyo dari perwakilan kelompok 2 SPI 5 dengan challenge partner Bank Jago. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil eksplorasi yang sudah saya lakukan bersama tim mengenai fitur terbaru dari Bank Jago, yaitu Jago Last Swiss. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Hal, ada empat konten utama yang akan saya jelaskan, seperti yang sudah saya tampilkan di layar. Yang pertama ada understanding the brief dan juga problem context. Seperti yang kita ketahui, stigma masyarakat terhadap asuransi sendiri cenderung ke arah negatif. Hal tersebut dikarenakan asuransi identik dengan tindakan antisipasi dari seorang pengguna terhadap kejadian-kejadian buruk yang akan menimpa suatu saat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Jeko menginginkan sebuah solusi atau layanan berupa produk terdesain untuk aplikasi mobile yang mereka miliki. Problem konteks. Jadi, Jago adalah sebuah layanan finansial digital yang menyediakan produk-produk finansial bagi penggunanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, challenge yang kita peroleh adalah yang pertama, langkah pembuatan website yang mudah, mengingat pengguna bisa memasukkan beragam jenis permintaan, lalu cara mudah menghitung biaya pembayaran pembulanan, lalu pengelolaan terhadap komitmen yang sudah dibuat, yang terakhir gamifikasi untuk menurunkan biaya komitmen bulanan. Bagian yang kedua yaitu understanding user. Di sini masuk yang pertama research scope dan metodologi. Dalam memahami user, kita menggunakan dua metode. Yang pertama secondary research yang kita dapatkan melalui feedback aplikasi yang serupa, competitor analysis, dan juga referensi case terkait dari beberapa sumber seperti Medium. Metode yang kedua yaitu interview, jadi kita melakukan wawancara terhadap beberapa responden dengan kriteria yang sudah saya tampilkan pada layar. Selanjutnya adalah initial finding. Yang pertama ada asuransi user behavior dengan case dari survei by Mark Plus. Menurut survei yang dilakukan oleh Mark Plus, 52% responden menganggap sebuah produk asuransi sangat penting dikarenakan situasi yang kurang menentu akhir-akhir ini karena kondisi COVID-19 yang melanda Indonesia. Selanjutnya, initial funding yang kedua yaitu competitor application review dengan case aplikasi dari asuransi Sinar Mas. 60% pengguna memberikan rating di bawah 5 karena yang pertama ada jaminan keamanan aplikasi yang kurang terjamin, terlalu banyak update post close, dan juga user experience yang rumit dan kurang menarik. Selanjutnya user persona, di sini kita memiliki 3 responden yang mana memiliki background dan juga tujuan yang berbeda. Selected user profile, jadi kita mengambil salah satu responden dari 3 itu tadi, yaitu Rahmat Bintang, usia 26 tahun, dengan background freelance web developer. Di sini user habit dan juga behavior yang dia miliki sudah memiliki asuransi dari kantor, berpendidikan dan ramah teknologi, berlangganan aplikasi seperti Foxify dan Netflix ataupun sejenisnya. Sedangkan untuk poin-poinnya, yang pertama pencairan dana sering mengalami kendala, kurang adanya penawaran yang menarik dari asuransi, serta belum adanya ahli waris karena belum menikah. Selanjutnya, goal dari responden kita kali ini adalah membuat asuransi secara digital sehingga mudah diakses di mana dan kapan saja. Selanjutnya, user journey dari responden yang sudah kita pilih tadi. Yang pertama, kita terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama offline dan juga online. Untuk offline-nya sendiri, yang pertama Mas Rahmat berpikir untuk membuat asuransi, pergi ke kantor asuransi, mengisi form pendaftaran asuransi, selanjutnya mendapatkan detail dari asuransi yang dibuat. Itu adalah bagian dari offline. Selanjutnya untuk proses online-nya sendiri, yang pertama Mas Rahmat melakukan riset asuransi secara online, mempelajari informasi dari web perusahaan, lalu kemudian download dan daftar pada aplikasi Bank Jago, selanjutnya membuat asuransi melalui fitur Last Swiss, lalu melakukan pembayaran, dan yang terakhir adalah klaim asuransi. Selanjutnya insight finding. Di sini terbagi menjadi beberapa 3 bagian, yaitu expectation, gap, dan juga reality. Dari kedua bagian yang di kiri dan juga di kanan, kita mendapatkan gap berupa detail dari sebuah produk asuransi itu sulit didapatkan. Dengan expectation, pengguna mempunyai pengalaman yang lebih baik saat mencari informasi mengenai asuransi secara offline. Sedangkan reality atau realita yang sudah kita dapatkan,
perlu adanya penjelasan yang lebih baik kepada pengguna dari setiap produk asuransi yang ada. Selanjutnya adalah solution, bagian yang ketiga. Solution yang kita dapatkan dari hasil eksplorasi bersama tim. Yang pertama adalah daftar dari fitur Lasus itu sendiri. Jadi di daftar ini sendiri kita memberikan kesempatan kepada pengguna untuk melakukan persetujuan syarat dan juga ketentuan yang ada, lalu melakukan penghitungan resiko, yang di mana penghitungan tersebut berdasarkan beberapa indikator seperti gaji, tanggungan hidup, dan juga pekerjaan dari pengguna itu sendiri. Selanjutnya ada buat wasiat, yaitu fitur untuk membuat wasiat dan juga asuransi pada fitur Laswis. Jadi pengguna kita memberikan kesempatan kepada pengguna untuk membuat wasiat atau asuransi yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan maupun keinginannya, sesuai dengan kategori-kategori yang tersedia dan juga produk-produk asuransi yang tersedia. Seperti itu. Nah, pengguna juga bisa melihat biaya setoran bulanannya eh, dari asuransi maupun wasiat yang sudah mereka buat. Lalu juga pengguna bisa memasukkan ahli waris, jadi bisa memasukkan data-data ahli waris dari wasiat dan juga asuransi yang sudah mereka buat. Selanjutnya ada kelola wasiat. Jadi seperti definisi kelola, jadi user atau pengguna bisa melakukan edit last wish yang sudah mereka buat, lalu bisa melakukan edit ahli waris yang sudah mereka masukkan sebelumnya, lalu bisa mendownload surat wasiat, jadi bisa melihat dokumennya, lalu juga bisa melakukan hapus dari wasiat yang sudah mereka buat. Selain itu juga pengguna bisa melakukan pembayaran dari wasiat atau asuransi yang sudah mereka buat dengan cara metode pembayaran ada dua, yaitu pembayaran secara manual dan juga pembayaran secara otomatis atau terjadwal. Selanjutnya Bispoint. Jadi Bispoint ini adalah bagian dari fitur Laswis yang mana memberikan kesempatan bagi user untuk melakukan beberapa challenge, yang mana challenge-challenge tersebut nantinya bisa menghasilkan Wispoint, yang mana Wispoint tersebut bisa ditukarkan oleh pengguna sebagai bentuk reward. Jadi di sini eh, ada beberapa challenge yang bisa pengguna pilih, seperti exercise challenge dan juga healthy food challenge. Seperti itu. Jadi pengguna bisa mendapatkan poin dari challenge-challenge yang mereka lakukan. Selanjutnya bagian yang keempat atau bagian terakhir yaitu goal desired impact. Jadi desired impact-nya sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu bisnis dan juga user. Untuk bisnisnya sendiri, impact-nya pertama meningkatkan transaksi yang terjadi pada aplikasi Jago, terutama pada fitur Laswis. Selanjutnya menjaring banyak pengguna pada usia produktif, memberikan keunggulan dibanding perusahaan lain yang tidak mengakomodasi pembuatan asuransi secara digital. Sedangkan yang kedua, impact bagi user itu sendiri yaitu mendapatkan produk asuransi yang murah dibandingkan dengan asuransi konvensional, lalu mendapatkan pengalaman menggunakan asuransi secara efisien dan praktis, selanjutnya mendapatkan pilihan paket asuransi yang beragam, kemudian akses informasi, lalu mendapatkan potongan harga dan serta gaya hidup sehat melalui challenge-challenge yang tersedia. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya dari kelompok 2 SPI 5 Bank Jago pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.